Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya LKM tentang sifat cahaya. Nama saya adalah Rezi Saputra. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200.05140. Baiklah, saya akan menjelaskan jadwal pelaksanaan saya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan pada Jumat 11 Juni 2021. Lalu video terjadinya sifat cahaya Jumat 11 Juni 2021. Lalu menjawab pertanyaan yang ada di LKM Sabtu 12 Juni 2021. Dan terakhir presentasi Senin 13 Juni 2021. Baiklah, kita langsung ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya siapkan yang pertama cermin. Fungsinya itu memantulkan cahaya, jumlahnya 1. Yang kedua gelas, fungsinya untuk mengisi air dan pensil tersebut, jumlahnya 1. Yang ketiga senter, melihat cahaya merambat lurus, jumlahnya 1. Yang keempat kaca, fungsinya agar cahaya masuk ke ruangan atau menembus kaca, jumlahnya 1. Berikutnya pensil, melihat proses terjadinya pembengkokan pada cahaya, jumlahnya 1. Kaset CD untuk melihat cahaya yang dapat diuraikan, jumlahnya 1. Air, fungsinya bahan untuk percobaan, jumlahnya itu secukupnya saja. Yang terakhir baskom kecil, fungsinya mengisi air dan kaset CD, jumlahnya 1. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pengamatan kegiatan saya. Sifat cahaya merambat lurus, peristiwa sehari-hari. Cahaya ini dihasilkan oleh lampu senter. Manfaatnya sebagai alat bantu ketika melihat suatu dalam keadaan gelap. Yang sifat cahaya yang kedua yaitu dipantulkan. Peristiwa sehari-hari, pemantulan permukaan cermin oleh cahaya. Manfaatnya melihat bayangan diri sendiri di cermin yang dipantulkan oleh cahaya. Menembus benda bening, cahaya yang dapat menembus kaca. Manfaatnya bisa menyinari ruangan seperti kaca jendela rumah. Yang berikutnya dibiaskan. Ketika melihat pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, manfaatnya bisa melihat peristiwa terjadinya pensil yang bengkok. Yang terakhir diuraikan. Cahaya matahari yang terurai membentuk pelangi menggunakan kaset CD. Bisa melihat terjadi atau fenomena pelangi. Baiklah, sebelum kita memasuki diskusi, ada baiknya melihat video saya tentang macam-macam sifat cahaya. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan contoh sifat cahaya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Contohnya ini adalah lampu senter yang saya gunakan. Bisa juga lampu pada kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Sifat yang kedua adalah cahaya yang dapat dipantulkan. Proses ini terjadi karena berkas cahaya sejajar yang terjadi jika cahaya mengenai benda permukaan rata dan mengkilap. Nah, contohnya ini adalah cermin pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, sifat yang selanjutnya adalah cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, terjadi ketika arah rambat cahaya dibelokkan. Nah, prosesnya itu jika seberkas cahaya melalui dua medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda pula. Contohnya seperti pensil yang diisi air, maka akan terlihat seperti dibengkokkan atau patah. Baiklah, sifat yang keempat adalah
sifat yang dapat diuraikan. Nah, sifat ini adalah sebuah peristiwa terurainya cahaya putih menjadi merah ungu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita sebut pelangi, tapi saya mencoba memakai kaset, senter, dan ini untuk melihat apakah terjadi fenomena pelangi yang saya buat. Dapat dilihat bahwa terjadi sifat yang namanya itu cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya yang terakhir adalah sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Hal ini karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Jika cahaya mengenai objek gelap, cahaya tidak akan menembus bayangan. Contohnya adalah lemari kaca ini bening sehingga cahaya dapat masuk, sehingga dia memiliki sifat menembus benda bening. Baiklah, kita masuk ke diskusi. Yang pertama, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Baiklah, alasannya adalah cermin cembung memiliki sifat berupa maya, tegak, dan diperkecil. Oleh sebab itu, kaca spion pada kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Dengan begitu, semua objek benda yang dipantulkan dapat tertangkap masuk, sehingga terciptanya yang diperkecil pada cermin cembung pada kaca spion motor. Nomor 2, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Baiklah, jawaban saya adalah fenomena ini terjadi karena pembiasaan cahaya yang jika dilihat saat gelas yang dimasukkan dengan air dan pensil akan terlihat bengkok, dan fenomena ini terjadi karena cahaya yang merambat dari udara dingin ke udara panas. Kaitannya dengan konsep atom dan molekul terjadi karena ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka akan terjadi sinar matahari kan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Nomor 3, Randy sedang siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin ke depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Oke, bayangan pada cermin adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Bayangan yang dihasilkan ini menyerupai bentuk dan warna aslinya, sedangkan bayang-bayang adalah ruang yang tidak terkena cahaya karena terlindung oleh benda. Bayangan suatu benda memiliki sifat tertentu, oleh karena itu sifat bayangan suatu benda itu berbeda-beda tergantung pada cermin yang digunakan. Nomor 4, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warni pada pelangi tersebut. Proses fenomena terjadinya pelangi terbentuknya akibat dari sinar matahari yang memiliki banyak gelombang warna memasuki atau melewati tetesan air hingga keluar dan memantulkan cahaya. Oleh sebab itu, warna pada pelangi yang keluar berbagai macam warna. Nomor 5, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Jawaban saya, sifat cahaya pada gerhana seperti gerhana matahari ini adalah sifat cahaya yang merambat lurus. Proses terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh saat matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus sehingga terjadinya gerhana matahari tersebut. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat pada kegiatan ini adalah saya menyimpulkan pada kegiatan ini adalah cahaya
tersebut memiliki banyak sifat cahaya, yaitu merambat lurus, dipantulkan, diuraikan, dibiaskan, dan menembus benda bening. Tidak hanya itu, semua sifat pada cahaya selalu terjadi pada kehidupan sehari-hari dan juga sifat diuraikan. Contohnya seperti fenomena terbentuknya pelangi yang sangat indah ketika hujan telah reda atau berhenti. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.